Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagaimana tata cara pengisian SPT pasal 21 atau PPh pasal 21 orang pribadi. Sebelumnya perkenalkan, dengan saya Syafira Rahmawati dengan NIM 632400035. Selanjutnya ada perkenalan dari teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Sakarwangi dengan NIM 632403331. Oke, perkenalkan nama saya Azgali Lutfi dengan NIM 63240484. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Musdalifah dengan NIM 63240153. Di sini saya ingin menerangkan apa sih SPT itu. SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan, PPh itu pajak penghasilan, merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk menghitung atau melaporkan pembayaran PPh, objek PPh, pajak PPh, bukan objek PPh, harta, dan kewajiban. Ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan data seorang pegawai tetap di PT Gemilang Jaya yang perhitungannya mengacu pada PMK nomor 168 tahun 2023 tentang PPh 21 tarif efektif rata-rata Studi kasus ini diawali dengan identitas pegawai atas nama Agung Setiawan dengan nomor NPWP dengan NPWP 89.813.106.000 dan NIK-nya 3715122078416 yang bersangkutan berdomisili di Jalan Rorotan 2 dan bekerja sebagai staf administrasi di PT Gemilang Jaya. Status PTKP pegawai adalah TK kosong yang berarti tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke data penghasilan bulanan. Selama 1 tahun pajak, penghasilan yang diterima terdiri dari gaji pokok, tunjangan lainnya, premi asuransi yang dibayarkan, serta iuran JHT sebesar 2% yang ditanggung oleh pegawai. Pada bulan tertentu, pegawai juga menerima THR dan bonus, yaitu pada bulan Maret. Jika dilihat dari tabel perhitungan, penghasilan bruto pegawai dari Januari hingga Februari relatif stabil, dengan total penghasilan bruto sebesar 3.437.000 per bulan. Jumlah ini masih berada di bawah batas penghasilan bruto 5.400.000 per bulan, sehingga berdasarkan PMK 168 tahun 2023, pegawai masuk ke tarif TER A dengan tarif Rp0, 0%, sehingga tidak ada pemotongan PPh 21 pada bulan-bulan tersebut. Namun, pada bulan Maret terjadi peningkatan penghasilan yang signifikan karena adanya THR dan bonus sebesar 2.500.000 serta kenaikan tunjangan lainnya. Akibatnya penghasilan bruto bulan Maret ini menjadi 6.087.000 yang melebihi batas 5.400.000. Oleh karena itu, pada bulan ini dikenakan tarif efektif rata-rata sebesar 1%. Perhitungan PPh 21 bulan Maret dilakukan dengan menggalikan penghasilan bruto dengan tarif TER, yaitu 6.087.000 dikalikan 1%, sehingga PPh pasal 21 yang terhutang adalah 60.870. Ini merupakan satu-satunya pemotongan PPh 21 selama tahun berjalan pada bulan April hingga Desember. Meskipun terdapat kenaikan gaji secara bertahap, penghasilan bruto setiap bulan tetap berada di bawah 5.400.000. Oleh karena itu kembali dikenakan tarif 0%, sehingga tidak ada pemotongan PPh 21 tambahan. Jika diakumulasikan, total penghasilan bruto setahun pegawai adalah 45.229.000. Dari jumlah tersebut dilakukan pengurangan berupa biaya jabatan sebesar 5%, yaitu 2.261.450, serta iuran JHT pegawai sebesar 781.000. Total pengurangannya adalah 3.042.450, sehingga diperoleh penghasilan neto setahun sebesar 42.186.550 rupiah. Nah, selanjutnya penghasilan neto itu dibandingkan dengan PTKP TK 0 sebesar 58.500.000. Karena penghasilan neto setahun masih di bawah PTKP, maka PPh pasal 21 setahun adalah nihil atau 0. Dengan demikian PPh 21 yang telah dipotong sebesar 60.870
pada bulan Maret merupakan lebih bayar, dan sesuai ketentuan perpajakan, lebih bayar tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Nah, selain itu, dalam studi kasus ini juga disajikan daftar harta dan hutang. Pegawai memiliki harta berupa tabungan bank sebesar 12 juta yang diperoleh pada tahun 2024, serta memiliki hutang berupa pinjaman dari Bank Nusantara sebesar 20 juta sejak tahun 2022. Sebagai penutup, seluruh data ini kemudian dituangkan dalam bukti potongan PPh pasal 21 formulir 1721 strip A1 yang menjadi bukti resmi pemotongan pajak dan digunakan oleh pegawai dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa penerapan tarik efektif rata-rata memberikan kemudahan dalam perhitungan PPh 21, terutama bagi pegawai dengan penghasilan di bawah PTKP, serta memastikan pemotongan pajak dilakukan secara adil sesuai kemampuan wajib pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulir 172 strip A1, yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21. Dokumen ini diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan tetap sebagai laporan resmi atas penghasilan yang diterima dan pajak yang telah dipotong selama 1 tahun pajak. Berikut adalah penjelasan rinci berdasarkan bagian-bagian yang tertera pada formulir tersebut. Yaitu di sini ada informasi pemotong pajak, yaitu atas nama Bapak Budiantoro, lalu ada identitas penerima penghasilan atas nama Agung Setiawan, lalu di sini ada NPWP-nya yaitu 89.816.913.1/006.000. Jabatannya yaitu sebagai staf administrasi. Status PTKP-nya yaitu dia kan tadi TK-nya itu TK garis miring 0, yaitu artinya tidak kawin dengan 0 tanggungan. Ini sangat menentukan besarnya potongan pajak. Lalu di bagian B ada rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Lalu ada bagian inti yang merinci aliran uang. Di sini ada penghasilan bruto kotor. Gaji pokoknya adalah 38.200.000. Tunjangan lainnya seperti lembur dan lain-lain yaitu senilai 1.900.000. Lalu ada premi asuransi dibayar pemberi kerja yaitu senilai 2.410.000. Lalu ada bonus atau THR senilai 2.500.000. Total penghasilan bruto keseluruhannya yaitu 45.229.000. Lalu ada pengurangan, ada biaya jabatan senilai 2.261.450, yaitu dia itu potongan standar 5% dari bruto sesuai aturan pajak. Jadi biaya jabatannya itu dikurang 2.261.450 karena potongan standarnya dari pajak yaitu sekitar 5%. Lalu ada iuran pensiun atau THT atau JHT senilai 781.000, iuran yang dibayar sendiri oleh karyawan. Lalu ada total pengurangan yaitu 3.042.450. Jadi 2.261.450 ditambah 7.781.000, totalnya yaitu 3.042.450. Lalu perhitungan pajaknya yaitu penghasilan neto bersih. Tadi penghasilan neto bersihnya itu adalah Rp45.249.000 dikurang 3.042.450 biaya jabatan dan iuran pensiun. Lalu total hasilnya yaitu 42.186.550. PTKP-nya itu kalau PTKP 0 itu 1 tahun. Kalau misalkan penghasilannya sudah di atas 58.500.000. Sedangkan
Agung Setiawan ini penghasilan setahunnya itu hanya 42.186.550. Jadi, karena penghasilannya 42.100.000 lebih kecil daripada PTKP 58.500.000, maka penghasilan kena pajaknya itu 0. Lalu di sini ada bagian C, identitas pemotongan tanggal tanda tangan 31 Januari 2025. Dokumen ini ditandatangani oleh Budiantoro sebagai bukti sah bahwa perhitungan telah dilakukan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. Dokumen ini biasanya digunakan oleh karyawan atas nama tadi Agung Setiawan sebagai lampiran saat melaporkan SPT tahunan pribadi sebelum batas waktu 31 Maret setiap tahun. Ini saya akan menjelaskan tentang tahap pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan e-filing. Alur tahapan pelaporan yang pertama ada login akun di www.pajak.go.id. Wajib pajak wajib login akun dengan mengisi NIK atau NPWP, kata sandi, lalu mengetik kode keamanan. Setelah terisi semua, tekan login. Jika berhasil, akan muncul tampilan kartu NPWP elektronik seperti yang ada di layar. Untuk melaporkan SPT tahunan, wajib pajak tekan lapor. Setelah wajib pajak menekan lapor, tekan gambar e-filing untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Setelah menekan e-filing, tampilannya akan seperti yang ada di layar. Wajib pajak tekan buat SPT untuk membuat pelaporan SPT tahunan. Alur tahapan selanjutnya yaitu ada pilih SPT. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak jika seorang karyawan atau pegawai. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih tidak jika menjalankan kewajiban bergabung antara suami istri. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pilih ya jika penghasilan kotor minimal 60 juta setahun. Tekan SPT 177 SS untuk mengisi SPT. Karena tadi kita sudah mengisi formulir, pilih file formulir tersebut untuk dikirim. Alur tahapan selanjutnya ada minta kode verifikasi. Pilih media pengiriman kode verifikasi, pilih email atau SMS. Jika sudah memilih, tekan OK. Setelah itu, cek email yang telah terdaftar pada DJP Online untuk melihat kode verifikasi tersebut apakah sudah masuk atau belum. Jika sudah, tahapan yang selanjutnya adalah kirim formulir SPT. Nah, jika sudah masuk kode verifikasinya, kalian ketik ulang, ketik kode verifikasi yang diperoleh pada kolom yang disediakan, yaitu sesuai yang ada di layar, ketik kirim SPT. Setelah itu, beri respon terhadap pelayanan DJP Online, cek email untuk memperoleh tanda terima. Alur tahapan pelaporan yang terakhir yaitu tanda terima SPT. Di sini ada bukti penerimaan elektronik Anda. Cek email yang telah terdaftar pada DJP Online untuk melihat tanda terima elektronik. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.